Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik SMK Karya Guna Bakti 1 yang saya banggakan, pada kesempatan pembelajaran jarak jauh kali ini saya akan menjelaskan materi perbaikan poros propeller. Poros propeller terletak di antara transmisi dan diferensial karena memang poros propeller berfungsi untuk menghubungkan putaran dari transmisi ke diferensial. Bisa diperhatikan pada gambar di mana posisi poros propeller itu pada satu kondisi dia berada pada kondisi mendatar, atau pada saat jalan di tempat yang tidak rata itu cenderung naik turun. Nah, perubahan turun naiknya poros propeller ini tetap memungkinkan putaran dapat diteruskan. Oleh karenanya ada komponen universal join dan slip yoke yang berfungsi untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut. Universal join berfungsi untuk memungkinkan terjadinya perpindahan tenaga dengan lembut tanpa dipengaruhi oleh perubahan sudut turun naiknya poros propeller akibat kondisi jalan yang tidak rata. Kemudian slip yoke berfungsi untuk mengimbangi adanya perubahan jarak antara transmisi dan diferensial. Karena pada satu kondisi tertentu seperti yang ada di paling atas itu yang berwarna ungu, itu diferensial cenderung lebih panjang. Oleh karenanya perubahan jarak antara transmisi dan diferensial ini diantisipasi atau dapat diatasi oleh konstruksi dari slip yoke. Bisa diperhatikan di sini konstruksi dan fungsi dari diferensial. Secara fungsi tadi sudah dijelaskan. Untuk poros propeller umumnya terdapat dua jenis poros propeller berdasarkan jumlah universal joinnya. Jadi ada tipe 2 join di bagian atas yang ditunjukkan oleh warna kuning. Inilah bentuk atau konstruksi keberadaan universal joinnya. Nah, kalau 3 universal join, perhatikan di bagian bawah, gambar bagian bawah ada warna kuning, ada 3 universal join. Berarti termasuk atau tergolong dalam tipe 3 join. Berikutnya dijelaskan di sini pada gambar universal join. Ini gambar yang lebih besar, di mana konstruksi dari universal join terdapat komponen yoke, di mana yoke itu sendiri nantinya tempat untuk menempatkan spider. Kemudian ada slip join. Slip join inilah yang nantinya akan ditempatkan pada poros output transmisi. Kemudian ada yoke sebelah kanan, itu dikenal dengan nama flank yoke, ya. Nantinya akan diteruskan ke poros propeller untuk diteruskan ke diferensial. Nah, ini komponen poros propeller atau propeller shaft secara lengkap
Ditunjukkan di sini tipe 2 join dari slip yoke, kemudian universal join di mana sudah tampak bagian-bagian yang sebelumnya. Di situ ada spider, snap ring, ada bantalan spidernya. Kemudian di bagian tengah dihubungkan dengan poros propeller. Di bagian belakang kembali ada universal join. Kemudian dilanjutkan dengan yoke flange atau flank yoke yang selanjutnya diteruskan ke diferensial. Untuk penjelasan dari bagian-bagian poros propeller sudah lengkap atau sudah cukup saya jelaskan. Berikutnya pemeriksaan komponen-komponen poros propeller. Yang pertama yaitu periksa poros propeller terhadap kerusakan atau keolengan. Apabila run out poros lebih besar dari maksimum, maka gantilah porosnya atau poros propellernya. Run out maksimumnya 0,8 mm. Adapun caranya seperti tampak pada gambar, di mana poros propeller itu ditempatkan pada dua buah P block atau blok berbentuk P. Kemudian alat ukur yang digunakan adalah magnetic base stand Alat ukur yang digunakan adalah magnetic base stand, kemudian dial gauge atau dial indikator. Jadi dial indikatornya ditempatkan atau diposisikan pada magnetic base stand, kemudian diatur sedemikian sehingga jarum penunjuk pada dial gauge ini menuju ke angka 0. Jadi disetting dulu sampai jarum penunjuknya menunjukkan angka 0. Berikutnya poros propeller ini diputar 360 derajat sampai kembali ke posisi semula. Setelah diputar, perhatikan pergerakan pada jarum dial gauge. Pergerakan jarum dial gauge atau baik itu ke kiri ataupun ke kanan, tetap kita perhitungkan adalah banyaknya perpindahan garis dari posisi 0. Jadi kalau dari posisi 0 ke kanannya 0,7, kita hitung 0,7. Kalaupun ke kiri dia bergerak 0,7, tetap kita hitung 0,7 untuk keolengannya. Kita perhatikan pembacaannya. Seperti tadi disampaikan bahwa maksimum run out-nya 0,8 mm. Apabila pembacaannya melebihi 0,8 mm, maka gantilah poros propeller karena sudah melampaui batas maksimumnya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan yang kedua yaitu periksa bantalan spider. Spider ini terdapat pada universal join. Maka kita lakukan pemeriksaan tampak seperti pada gambar. Periksa bantalan spider terhadap keausan atau kerusakan. Sebelum kita tempatkan, sebelum kita uji, kita periksa dulu secara kasat mata bagaimana keausannya, bagaimana kerusakannya. Kemudian yang B, cek kebebasan aksial bantalan spider dengan menggoyang yoke sambil menahan poros propeller sekuat mungkin. Tangan kiri kita tempatkan pada poros propeller untuk menahan, sementara tangan kanan kita gunakan untuk memutar yoke. Yoke-nya kita putar searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Yang kita perhatikan adalah bagaimana gerak kebebasan bantalan spidernya. Apabila kebebasan bantalan
spider atau kebebasan axial bearing pada spider ini melampaui batas maksimum, maka bantalan spider ini harus diganti. Karena standarnya di sini dijelaskan kebebasan axial bearing itu harus berada di bawah 0,05 mm. Kalau berada di atas 0,05 atau sama dengan 0,05, berarti bantalan spider ini harus diganti. Demikianlah penjelasan untuk materi perbaikan poros propeller. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.